Baik Bapak Ibu, kita mulai saja acara webinar pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Nanti sambil rekan-rekan yang bergabung. Saya mulai webinar pada malam hari ini. Saya kembali lagi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dwistiono SPDGR, selaku Ketua Komunitas Guru Inspiratif Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, dan juga yang terhormat narasumber kita pada webinar malam hari ini, ada Ibu Devi Destiani SPD, Sahabat Teknologi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023, dan Ibu Luluk Imas Nuna SPDGR, Guru dan Konten Kreator, dan juga Ibu Anik Sulistiarini MPD, selaku Kokapten Belajar.id Kabupaten Kediri, dan beliau juga Kepala Sekolah di SDN Ploso. Dan juga yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta webinar, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia berupa nikmat sempat, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertatap maya pada webinar dengan tema berbagi praktik baik, pembelajaran aktif dan efektif menggunakan TIK. Semoga Bapak dan Ibu semuanya selalu diberkahi dengan kesehatan dan kebahagiaan tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa juga apresiasi setinggi-tingginya kami haturkan kepada Bapak dan Ibu guru yang sangat semangat mengikuti webinar Komunitas Guru Inspiratif Kabupaten Ogan Komering Ulu pada malam hari ini. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya izinkan saya, Inari Nangkit, selaku moderator pada webinar malam hari ini untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua adalah sambutan, dan acara yang ketiga adalah acara inti, yakni pemaparan materi webinar oleh para narasumber. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, dan acara terakhir adalah closing statement dan penutup. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Bapak dan Ibu guru hebat, marilah kita buka webinar Komunitas Guru Inspiratif Kabupaten Ogan Komering Ulu pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru hebat, acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Dwistiono SPDGR, selaku Ketua Komunitas Guru Inspiratif Kabupaten Ogan Komering Ulu. Beliau juga adalah Duta Teknologi Kemdikbudristek tahun 2022, Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 tahun 2023, dan beliau juga aktif mengajar di SMPN 46 Oku. Baik, selanjutnya mari kita sapa terlebih dahulu ya Bapak Dwi. Bapak Dwi, selamat malam Bapak. Selamat malam Bu Ina, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak baik kabarnya? Alhamdulillah. Aktivitasnya padat sekali sepertinya bulan-bulan ini ya Pak. Ya mohon doanya, mudah-mudahan diberi kesehatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke. Baik Bapak, silakan untuk sambutannya, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Oke. Baiklah Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam dan bahagia untuk kita semua Bapak Ibu. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bertatap maya dalam webinar Komunitas Guru Inspiratif Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, Bapak Ibu, di webinar malam ini merupakan webinar ke-9 ya Bapak Ibu ya. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu mengajak kilas balik perjalanan Komunitas Guru Inspiratif Kabupaten Ogan Komering Ulu dari awal pembentukan tahun Januari 2023 hingga sekarang ini.
Jadi sangat luar biasa sekali perjalanan kita ya Bapak Ibu ya. Kita sudah 9 kali ini untuk mengadakan kegiatan webinar. Nah, harapan kami Bapak Ibu, kegiatan webinar ini akan senantiasa kita lakukan rutin gitu ya, minimal 2 minggu sekali. Nah, harapan kami ada 1-2 orang di antara Bapak Ibu yang bersedia untuk membagikan praktik baiknya sama-sama belajar di komunitas guru inspiratif Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, pada malam hari ini, malam yang sangat spesial Bapak Ibu, karena di malam ini kita sudah kehadiran 3 orang narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Devi Destiani SPD, beliau merupakan sahabat teknologi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Nah, saat ini beliau sedang berada di pembatik level 4 Bapak Ibu ya. Jadi dari 80.000 peserta yang mendaftar program pembatik tahun 2023, nah, salah satunya adalah Ibu Devi Destiani di 30 terbaik di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, dari 30 orang tadi yang di awal tadi kita sudah tampilkan profilnya, akan dipilih 1 orang yang akan dikukuhkan sebagai Duta Teknologi Kemdikbudristek. Nah, siapakah orangnya? Nah, mudah-mudahan orangnya ada di sini ya Bapak Ibu ya, di ruangan ini. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, ada juga narasumber hebat kita. Beliau merupakan guru dan konten kreator yang luar biasa sekali, Ibu Lulu Imas Nuna SPDGR. Kemudian ada juga Ibu Ani Sulistiarini, MPD Kokapten Belajar.id dari Kabupaten Kediri, nah jauh-jauh dari Provinsi Jawa Timur Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kesediaan narasumber pada malam hari ini. Nah, harapan kami Bapak Ibu semuanya silakan ikuti kegiatan ini dengan baik, dan mudah-mudahan praktik baik yang disajikan bisa Bapak Ibu terapkan, bisa Bapak Ibu implementasikan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, sekian dari saya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dwi atas sambutan yang diberikan. Apakah suara saya masih terdengar Bapak Ibu? Ya, masih terdengar jelas. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, daftar hadir nanti akan kami bagikan melalui kolom chat dan mohon isi data sevalid mungkin, karena itu akan menjadi dasar penerbitan sertifikat keikutsertaan webinar pada malam hari ini. Jadi alamat emailnya jangan sampai salah ya, karena nanti itu akan langsung sertifikat akan langsung terkirim setelah Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Yang kedua, untuk tanya jawab nanti akan dipersilahkan
secara langsung bertanya melalui raise hand di Google Meet, ataupun bagi yang tidak ingin secara langsung dapat menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Marilah Bapak dan Ibu guru hebat, kita langsung ke acara yang selanjutnya, yakni acara yang inti yang kita tunggu-tunggu. Terlebih dahulu kami perkenalkan para narasumber kita malam hari ini. Yang pertama ini ada Ibu Depi Destiani SPD. Selamat malam Ibu Depi. Selamat malam Bu Ina. Ya. Saya izin untuk share screen kurikulum kitanya ya. Baik, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah Bu. Sudah terpapar yang jelas. Ya, baik. Ini adalah kurikulum pitai dari Ibu Depi Destiani. Beliau adalah sahabat teknologi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 dan beliau juga guru terbaik 2 guru SMP inovatif Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021. Dan sekarang beliau aktif juga mengajar sebagai guru IPA di SMPN 51 Oku. Ini profil pitai dari kurikulum pitai dari Bu Depi. Narasumber kita yang kedua yaitu ada Ibu Anik Sulistiarini MPD. Selamat malam Ibu Anik, sudah hadir di sini. Selamat malam Mbak Ina. Apa kabar Ibu Anik? Alhamdulillah baik sekali. Ini narasumber yang paling jauh. Jauh menyeberang pulau ini walaupun virtual. Baik, izin Ibu Anik untuk menampilkan kurikulum pitainya. Silakan. Baik, ini adalah Ibu Anik Sulistiarini MPD. Beliau merupakan Kokapten Belajar.id Kabupaten Kediri dan juga merupakan sahabat Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dan 2019. Beliau juga finalis Innobel tingkat nasional tahun 2017 dan 2018. Dan sekarang bertugas sebagai kepala sekolah di SDN Ploso. Ya, itulah tadi dari kurikulum kita dari Bu Ani. Sekarang kita sapa satu lagi narasumber kita adalah Ibu Luluk Imasnuna. Selamat malam Ibu Luluk. Ibu Luluk? Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah Bu, sudah terdengar. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Nah, ini adalah Ibu Luluk Imasnuna. Beliau adalah guru dan konten kreator yang followersnya sangat banyak ya. Saya juga mengikuti Ibu Luluk selalu di Instagram. Pasti di sini semua pada kenal dengan Ibu Luluk. Izin saya menampilkan kurikulum pitai dari Ibu Luluk ya Bu. Nah, Ibu Luluk Imasnuna SPDGR, beliau merupakan guru dan konten kreator yang kemarin juga kita lihat diundang oleh Kemdikbud ya Bu ya, dan peraih bronze medal Olimpiade Guru Nasional tahun 2021, dan beliau juga guru teladan SMP Instan Cendikia Mandiri tahun 2022, yang sekarang aktif mengajar di SMPN 1 Buduran. Oke, malam hari ini narasumbernya narasumber hebat-hebat semua, sangat inspiratif semua, Bapak dan Ibu guru hebat. Semoga kita dapat banyak ilmu yang bermanfaat yang dapat kita praktikkan nanti di sekolah kita masing-masing. Langsung saja ya Bapak Ibu guru hebat, kita akan mulai dari narasumber yang pertama. Mungkin dari narasumber yang pertama kita mulai dari Ibu Deviani ya Bu ya.
Baik, sudah siap Ibu Depi? Ya, siap. Insya Allah. Baik, Ibu. Silakan untuk waktunya sepenuhnya kami persilahkan Ibu Depi untuk memaparkan materinya. Terima kasih Ibu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada malam ini dalam tatap maya kali ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dwi Stiono, SPDGR, selaku Duta Teknologi tahun 2022. Yang saya hormati Ibu Lulu Imas Nuna dan Ibu Anik Sulistiari yang telah menyempatkan ikut dalam kegiatan webinar ini, dan yang saya hormati juga para guru-guru yang menyempatkan hadir bergabung dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Izin share screen Bapak Ibu. Sudah nampil Bu? Sudah ada. Disclaimer sedikit ya sebelum mulai, saya cerita sedikit tentang pembatik, pembelajaran berbasis TIK ini. Sebenarnya saya kenal pembatik ini dari tahun 2019, kenalnya dari Ibu Anik yang saya undang sebagai narasumber. Ibu Anik ini yang mengenalkan saya pada tahun 2019, kebetulan bertemu di P4 TK IPA. Saat itu bertemu, lalu saya tertarik untuk mendaftar pembatik di tahun 2020, tapi hanya sampai level 1 karena pada tahap implementasi untuk masa COVID saya agak kesulitan. Nah, 2001, 2022 itu agak lupa ya tentang kegiatan pembatik. Tapi alhamdulillah di tahun 2023 melalui komunitas guru inspiratif ini Pak Dwi Stiono mengenalkan lagi tentang pembatik 2023. Jadi seperti CLBK lagi ya. Jadi terkenang lagi bahwa ada kegiatan pembatik. Sehingga mulai mendaftar lagi dari level 1 dan alhamdulillah level 2 dilewati, level 3 dan sekarang berada di level 4. Tergabung menjadi sahabat teknologi Provinsi Sumatera Selatan. Oke, masuk ke pemaparan. Saya mengangkat implementasi berbagi praktik baik yang berjudul Ikan Betasam. Di sini Ikan Betasam adalah akronim dari implementasi kuisis mode kertas dan media pembelajaran interaktif menggunakan model pembelajaran TGT, Teams Games Turnamen di SMP Negeri 51 Oku. Oke, ini biodata diri, tadi udah disebutkan ya, lewat dulu. Nah, yang melatar belakangi kegiatan Ikan Betasam ini yaitu kondisi di sekolah kami sendiri. Kita tahu bahwa teknologi itu mendukung proses pembelajaran dan tentunya memberikan dampak positif. Salah satunya menambah motivasi belajar siswa. Dalam sarana dan prasarana di sekolah kami sebenarnya sudah cukup lengkap, mulai dari Chromebook, ada fasilitas proyektor dan laptop. Tetapi ada kendala seperti seringnya mati lampu sehingga menyebabkan jaringan yang kurang stabil. Selain itu, tidak semua peserta didik memiliki HP dan kuota. Nah, adanya penggunaan kuisis mode kertas tentunya membantu kami untuk melakukan asesmen secara cepat dan efektif dan efisien. Selain itu, ada juga kendala berupa pembelajaran yang monoton serta asesmen akhir pembelajaran yang secara klasikal menyebabkan peserta didik kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kali ini saya mengangkat media pembelajaran interaktif dan asesmen kuisis mode kertas diintegrasikan dalam model pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TGT, Teams Games Turnamen. Kegiatan pembelajarannya, materi yang diambil karena saya mengajar mata pelajaran IPA, ini materi sistem pencernaan manusia untuk fase D di SMP. Aksinya ini berupa kegiatan pembelajarannya ya, diawali dengan pembukaan. Seperti biasa, kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengajak doa bersama. Selanjutnya dilanjutkan dengan ice breaking,
saya lakukan ice breaking yang singkat dan sederhana, yaitu permainan tebak gambar yang ditampilkan di layar peserta didik. Mereka sangat aktif menjawab kata demi kata dari sebuah gambar. Lalu dilanjutkan dengan guru memberikan apersepsi dengan menampilkan gambar makanan khas daerah Kabupaten Oku yang kebetulan seperti ikan bekasam dan pepes tempoyak. Nah, kenapa pilih makanan khas? Kan tadi materinya sistem pencernaan. Dipilih makanan yang familiar di mereka sehingga nantinya ketika diberi pertanyaan-pertanyaan pemantik itu lebih mudah. Selanjutnya guru mengajukan pertanyaan pemantik, pertanyaan yang sederhana, apa makanan kesukaan, lalu dilanjutkan apa yang kamu rasakan jika tidak makan, bagaimana makanan diolah menjadi energi, dan lain-lain. Selanjutnya, peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran. Nah, di bagian ini juga guru menjelaskan apa sih aktivitas yang akan dilakukan hari ini. Di sini saya menjelaskan bahwa peserta didik akan dibentuk dalam tim, ada penilaian tim, dan di akhir pembelajaran juga ada penilaian individu yang akan dilakukan menggunakan kuisis mode kertas. Pada kegiatan inti, model yang dipakai adalah cooperative learning tipe TGT. Ada 4 poin yang harus terpenuhi. Yang pertama, penyajian kelas secara klasikal. Jadi, seperti biasa, guru menyampaikan materi pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia. Kedua, pembentukan tim. Di sini peserta didik belajar menggunakan media pembelajaran interaktif yang sebelumnya telah saya buat dan membahas materi bersama teman satu kelompoknya. Tim yang saya buat ini ada sedikit gambarannya. Timnya dibuat dalam keadaan heterogen. Jadi digabung jenis kelamin serta kemampuan akademik peserta didik yang sudah kita miliki sebelum-sebelumnya ya. Di materi sebelumnya kita sudah punya tabungan nilai akademik siswa. Saat pembentukan tim mereka belajar membahas menggunakan media yang sudah dibuat. Pada poin ketiga ada permainan atau games. Di dalam media interaktif ini ada kuis interaktifnya. Sehingga peserta didik bekerja sama mengerjakan kuis tersebut. Setelah kuis dikerjakan, hasilnya itu akan langsung terkirim ke surel atau email yang kita daftarkan. Jadi nilainya terekap. Poin keempat, adanya turnamen antar kelompok. Nah, setelah mereka belajar melalui MPI, mengerjakan kuis interaktif di MPI secara kelompok, dan terakhir turnamen atau kompetisi antar kelompok. Saya gunakan Quizizz, lalu Chromebook. Chromebooknya cuma perlu 5 karena sudah dibuat kelompok tadi ya, tidak perlu banyak-banyak. Nah, Quizizz ini di sini di gambar sudah terlihat bahwa nilainya ditampilkan di depan kelas secara langsung. Jadi mereka bisa melihat peringkat antar kelompok. Nah, nilai tertinggi, kelompok dan nilai tertinggi akan mendapatkan achievement atau penghargaan. Selanjutnya, setelah turnamen, maka masuk ke tahap penutup. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Peserta didik dan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari, dan guru memberi kesempatan peserta didik bertanya tentang kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Jadi direfleksi, dibuat kesimpulan bersama-sama. Setelah itu baru peserta didik mengerjakan asesmen akhir. Di mana asesmen akhir saya gunakan Quizizz mode kertas. Kenapa memilih mode kertas? Karena adanya keterbatasan jaringan internet maupun perangkat teknologi. Tidak semua peserta didik memiliki handphone. Dan dapat mengurangi pemakaian kuota internet karena hanya guru saja yang perlu kuota sebagai fasilitator. Guru menyampaikan tugas untuk dikerjakan di rumah dan materi pertemuan selanjutnya, lalu kelas ditutup dengan doa. Nah, ini tampilan MPI yang telah saya buat menggunakan aplikasi iSpring. iSpring itu add-on di PowerPoint. Jadi kalau udah terbiasa membuat PowerPoint, biasa ya pakai hyperlink seperti itu. Di iSpring bisa ditambahkan apersepsi interaktif. Nah, apa itu apersepsi interaktif? Ketika kita menjawab soal dengan jawaban yang berbeda, maka soal selanjutnya akan berbeda. Lalu ada materi interaktif, kita bisa memilih materi yang mana yang akan
pelajari terlebih dahulu. Ada kuis interaktif dengan berbagai tipe soal, lalu video animasi. Ini sedikit tampilan dari aplikasi yang saya buat. Ini dalam bentuk HTML5, jadi bisa diakses oleh peserta didik melalui handphone atau melalui nah ini mulainya. Tampilannya. Nah, ini kuis, di bagian kuis, di data ini saya suruh isi nama kelompok. Ini saya simulasi saja. Nah, ada tipe soal menjodohkan, jadi menarik teks ke dalam gambar. Ini tipe soal hotspot, jadi menebak gambar, tinggal diklik. Ini mengurutkan, soal mengurutkan. Isian singkat dan lain-lainnya. Menjodohkan, ini soal menjodohkan. Mengisi teks. Nah, soal bisa direview, jadi anak-anak bisa sambil belajar terlebih dahulu sebelum nanti memulai turnamen. Oke. Ini saya izin menampilkan juga video kegiatan pembelajaran untuk mengadakan turnamen. Dengan menggunakan Quizizz, peringkat kelompok dapat dilihat secara real time di depan kelas. Kelompok dengan nilai tertinggi akan mendapat penghargaan. Individu jika ada sebagai asesmen akhir, peserta didik melakukan kuis individu menggunakan Quizizz mode kertas. Ayo yang kelas sudah siap boleh diangkat. Quizizz mode kertas dipilih karena adanya keterbatasan jaringan internet maupun perangkat teknologi yang tidak dimiliki oleh semua peserta didik kelas. Karena kuis individu ini sudah disampaikan di awal pembelajaran, maka muncullah jiwa kompetitif di dalam diri mereka. Mereka sangat serius dalam proses pembelajaran, baik ketika guru menjelaskan maupun ketika mereka berdiskusi di dalam kelompok. Karena nantinya nilai mereka secara individu akan ditampilkan secara real time di depan. Setelah asesmen akhir pembelajaran, guru memberikan tugas di rumah serta menyampaikan materi selanjutnya, mengajak doa bersama, dan menutup kelas dengan salam. Kita sudah belajar menggunakan Quizizz. Gimana pendapat Niko dan Rinal belajar menggunakan Quizizz? Wah, kalau Rinal gimana Rinal? Alhamdulillah. Refleksi, dengan adanya kegiatan praktik baik ini, guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cara yang menarik, sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Hasil nilai asesmen akhir yang baik menunjukkan cukup efektifnya implementasi Quizizz mode kertas dan media pembelajaran interaktif menggunakan model pembelajaran TGT, Teams Games Turnamen. Dampak positif bagi peserta didik, meningkatkan motivasi belajar, menumbuhkan jiwa kompetitif bagi guru untuk profesionalisme guru, dan untuk sekolah ketika nilai peserta didik baik, ketika gurunya profesional, tentu dapat meningkatkan mutu sekolah. Untuk mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ibu Devi. Sangat menarik sekali
untuk pembelajarannya dan untuk MPI-nya sangat menarik sekali ya, catching sekali, sangat banyak, sangat menarik perhatian, apalagi untuk siswa. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, kita akan lanjut lagi ke narasumber kita yang kedua. Narasumber kita yang kedua, kita langsung ke Ibu Anik. Ibu Anik Sulistiarini MPD. Dipersilahkan untuk Ibu Anik. Sudah siap, Ibu? Oke, sudah siap. Baik, Ibu. Waktu sepenuhnya kami persilahkan untuk pemaparannya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dwi Setiono sebagai Ketua Komunitas Guru di OKU ya, Komunitas Inspiratif. Dan juga saya ucapkan selamat kepada Mbak Devi ini yang sudah berhasil menjadi calon duta teknologi ini, amin ya. Dari 80.000 ini. Ya, saya baru ingat 3 hari yang lalu dihubungi Bu Devi, ayo berbagi praktik baik Bu. Ketika menjadi guru, saya memang kepala sekolah tapi masih 3 bulan Bapak Ibu. Jadi masih sangat terasa sekali ya, gemes biasanya pengen ngajar gitu. Nah, terus akhirnya ini tadi ya berbagi semampu saya seperti itu. Jadi memang saudara saya dengan Mbak Devi ini saudara sebangsa dan setanah air, walaupun kita nyebrang pulau ya ketemunya kala itu DP 4 TK IPA. Nah, sekarang jadi BBGP itu kita jadi tidak bisa piknik edukasi nih Bapak Ibu. Kalau saya di Jawa Timur, terus di Surabaya, terus seperti itu. Kalau dulu bisa reunian nih dari bahkan 34 provinsi bisa reunian. Nah, sekarang senang sekali saya diberi kesempatan untuk berbagi di komunitas ini Bapak Ibu. Saya akan berbagi sedikit ya, mungkin ada yang sudah menerapkan tentang virtual reality yang sudah pernah saya praktekkan. Izin untuk share screen dulu. Ya, boleh silakan. Oke. Oke, apakah sudah terlihat ya? Sudah. Oke, nah tadi sudah disampaikan di kurikulum vitae saya karena saya guru SD kala itu, jadi saya bisa berpiknik edukasi di semua P4TK, Bapak Ibu, P4TK IPA, P4TK Matematika, dan yang lain-lain. Jadi tambah ilmu dan ketemu Mbak Desi. Ini walaupun saya itu sudah mengunjungi beberapa P4TK, tapi sebenarnya di sekolah saya itu termasuk sekolah pegunungan ini Bapak Ibu, bisa dilihat di latar belakangnya seperti itu di perbukitan di sekolah saya Bapak Ibu. Tapi walaupun di pegunungan, saya bertekad untuk tetap memberikan kualitas pendidikan yang tidak jauh berbeda dengan yang di dataran bawah ini. Nah, untungnya ada kegiatan-kegiatan dari Kementerian Pendidikan, termasuk dari pembatik ini yang luar biasa, dan sekarang dulu sahabat rumah belajar, dan sekarang sudah berganti menjadi duta teknologi, dan tidak mengurangi untuk makna memajukan pendidikan dan juga mengintegrasikan IT di dalamnya ini Bapak Ibu. Jadi ini di belakang sekolah saya ini Bapak Ibu, kita makan bersama dengan siswa saya. Ini pada waktu saya mengajar di kelas 1. Nah, ini di sosial media saya, kalau mungkin ingin memfollow ini Bapak Ibu. Kalau misalnya ingin sharing, monggo silahkan untuk ingin ada nomor WA saya. Selanjutnya latar belakangnya ya memang karena ini tiga hari yang lalu, jadi saya menyiapkan latar belakangnya tidak terperinci seperti Bu Devi tadi ya. Nah, ini yang sangat menginspirasi saya adalah beliau Ki Hajar Dewantara, bahwa anak usia SD itu sekarang itu sedang lagi besar-besarnya fase wiraga, yaitu di mana raga, indera, dan imajinasi itu
aktif sekali. Jadi sebagai guru SD ini saya harus mengonsep bagaimana mereka siswa-siswa sekolah dasar itu mereka belajar tapi semua inderanya itu bisa aktif karena di sini mereka itu dalam fase wiraga, yaitu itu tadi raga, indera, imajinasi itu membantu untuk pemahaman mereka, membantu untuk eksplorasi pemahaman mereka. Diperkuat juga dengan teori Piaget ini Bapak Ibu, tahap perkembangan kognitif anak pasti sudah tidak asing lagi ya. Di sini di operasional konkret kalau anak SD itu di mana mereka mampu berpikir logis, mampu memperhatikan lebih dari satu aspek sekaligus dan juga dapat menghubungkan aspek satu dengan yang lain, tapi kurang egosentris dan belum bisa berpikir yang abstrak. Jadi kalau misalnya kita membuat media-media atau pembelajaran-pembelajaran itu yang bersifatnya abstrak, itu kurang bisa diterima karena anak SD itu pikirannya tuh yang konkret. Jadi yang mereka lihat, mereka rasakan itu akan lebih mudah dicerna daripada teori-teori yang abstrak. Nah, itulah Bapak Ibu saya sangat suka sekali ini dengan media yang berbasis virtual reality ini Bapak Ibu. Nah, sebenarnya sudah tidak asing lagi ya tentang virtual reality. Virtual reality itu terdiri dari dua kata yaitu virtual dan reality. Virtual reality adalah teknologi yang dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang diakumulasikan oleh komputer. Dalam teknisnya virtual reality digunakan untuk menggambarkan lingkungan yang 3 dimensi yang dihasilkan oleh komputer dan dapat berinteraksi dengan seseorang. Ini Bapak Ibu, kelebihan utama dari virtual reality, ya ada pengalaman yang membuat usernya merasa sensasi seperti dunia nyata, tapi di dalam dunia maya. Bahkan berkembangnya teknologi virtual reality saat ini memungkinkan tidak hanya indera penglihatan, sekarang juga bisa dengan pendengaran, juga merasakan sensasi nyata di dunia maya dari dunia virtual reality itu Bapak Ibu. Nah, aplikasinya bisa untuk hiburan. Wah, game-game sekarang yang canggih-canggih itu sepertinya juga berbasis virtual reality. Nah, lebih atraktif dan menarik seperti kita bisa berada di dalam dunia game itu. Lalu juga untuk kesehatan bisa Bapak Ibu seperti ini, untuk operasi secara remote dan juga manufacturing. Misalnya untuk kalau lebih mudah melakukan modifikasi di modif seperti ini itu di dunia manufacturing. Tentunya di dunia pendidikan juga sangat berguna, tidak hanya di dalam pembelajaran saja ya, bahkan ini di dunia training juga seperti itu. Nah, kesimpulannya visualisasi dari kerumitan data yang besar sangat membantu untuk pemahaman dan analisis. Jadi data yang rumit, itu bisa digambarkan secara sederhana dan sangat nyata oleh dunia virtual reality. Nah, ini akan saya bagikan praktik baik saya dengan siswa-siswa saya ini Bapak Ibu. Ya mohon maaf kalau bentuknya TikTok ini ya Bapak Ibu, saya mencari-cari virtual reality ini. Jadi saya belajar tentang virtual reality ini dari pendekar VR acara waktu itu Bapak Ibu di Milea Lab. Mungkin ada juga yang sudah mengikuti ya, ini sudah mengikuti kegiatan virtual reality ambassador dan juga pendekar VR di Milea Lab. Nah, ini kegiatannya. Waktu itu ada juga beberapa webinar-webinar virtual reality, bahkan dari luar negeri juga banyak yang memanfaatkan media virtual reality. Ini siswa-siswa saya Bapak Ibu, mereka sangat senang sekali untuk belajar dengan dunia virtual ini, walaupun anak-anak di pegunungan, tapi mereka juga tidak boleh tertinggal dengan teknologi-teknologi ini Bapak Ibu ya. Nah, ini penggunaannya untuk pembelajaran.
Dan untuk ini ya Bapak Ibu, untuk pembelajarannya, jadi mereka belajar misalnya ini contohnya di gambaran mereka ini Bapak Ibu, ini saya rekam dengan layar, misalnya tentang pertempuran Surabaya, begini Bapak Ibu. Nah jadi ini karena ini saya rekam layar, jadi tidak begitu jelas ya Bapak Ibu. Nah kurang lebih seperti ini di penglihatan mereka. Nah, daripada mereka belajar di buku yang warnanya hitam putih, kan mereka bisa mendalami, oh seperti ini loh suasananya pertempuran Surabaya. Jadi tadi mereka sedang belajar tentang pertempuran Surabaya ini Bapak Ibu. Jadi bisa melihat mereka ada tank-tank seperti itu, bagaimana suasananya di sana di pertempuran Surabaya ini, dan juga ada tulisannya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini bisa mereka penglihatannya kurang lebih seperti ini. Jadi bisa diputar 360 derajat, pemandangannya mereka bisa melihat di kanan kiri ya Bapak Ibu ya, menggunakan VR box tadi. Kurang lebih seperti inilah penampakannya. Nah, ini juga disisipkan di sini ada tulisan yang bisa dibaca. Karena ini memakai rekam layar, jadi tidak begitu jelas ya Bapak Ibu. Aslinya itu jelas sekali. Nah, kalau di buku kan hanya seperti itu saja, warnanya hitam putih, ada tulisannya. Tapi kalau anak-anak menggunakan virtual reality, mereka bisa seperti benar-benar berada di dalamnya, bahkan bisa merasakan bagaimana suasananya ini Bapak Ibu di dunia virtual. Ini kebetulan pertempuran Surabaya. Kurang lebih seperti ini. Ini juga. Jadi mau bisa memilih mau kemana dulu. Ini juga bisa ada simulasinya Bapak Ibu. Seperti tadi di Hotel Yamato, itu kalau anak pegunungan, Hotel Yamato di buku hitam putih saja. Nah kalau di sini ada tadi bangunannya seperti mirip Hotel Yamato tadi. Nah, untuk harganya VR box itu sekitar saya beli sekitar 25 sampai 30.000, banyak di toko-toko online Bapak Ibu di situ. Jadi tidak mahal, menurut saya juga terjangkau untuk harganya. Lalu bagaimana saya mendapatkannya ini, tersedia gratis, tapi kontennya terbatas itu di Milea Lab ya Bapak Ibu. Ketika itu saya mendaftar sebagai tadi peserta di pelatihan Milea Lab. Nah kurang lebih kalau kita membuat sendiri seperti ini Bapak Ibu, skin-skinnya sudah disediakan. Skin-skinnya di sini sudah sediakan, kita mau tergantung pembelajaran kita mau membuat apa. Nah itu kalau membuat, kalau tidak ingin membuat, ya kita bisa minta hasil karya dari teman-teman yang lain ini Bapak Ibu. Di sini sudah tersedia, biasanya kalau kita ingin membuat yang tentang apa, itu bisa request di Milea Lab-nya ini. Nah kan terbatas ini pembelajarannya untuk virtual realitinya. Nah akhirnya VR box-nya itu pun bisa saya manfaatkan karena tadi saya menganut bahwa kalau siswa SD itu adalah harus mengalami ini iklan dulu sebentar. Saya membuat juga ini di sini Bapak Ibu, di YouTube itu ada gambar 360. Ini juga VR box-nya tadi bisa saya manfaatkan untuk melihat di sini. Nah, misalnya itu tempat bersejarah Candi Borobudur. Nah, ini bisa untuk melihat
ini Bapak Ibu, ini padahal foto di YouTube Bapak Ibu. Bisa diputar ini, saya putar-putar ini ke arah 360 derajat ini Bapak Ibu. Ini saya sendiri yang putar-putar ya, ke atas, ke bawah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kan anak-anak, oh ternyata Candi Borobudur itu seperti itu, daripada mereka mempelajari di kertas saja, oh, suasananya seperti ini ternyata. Nah itu Bapak Ibu ketik saja video Borobudur 360. Nah ini bisa diputar-putar seperti ini videonya. Misalnya dari Oku ke Candi Prambanan itu kan jauh. Bapak Ibu ketik saja di YouTube di sini Candi Prambanan 360. Nah, ini sudah ada nih Bapak Ibu. Apalagi kalau punya VR box tadi ya. Nah, itu nanti juga bisa dimanfaatkan, malah anak-anak nanti akan pemandangannya malah lebih real, lebih nyata seperti lagi di Prambanan ini Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. Lagi muter-muter. Ini di YouTube pun ternyata juga bisa. Itu seperti ini. Suasananya di Candi Prambanan. Ini kalau itu juga menarik. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagikan ketika saya menjadi guru. Hanya sedikit praktik ini semoga menjadi penyemangat untuk Bapak Ibu. Terima kasih saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Ani Sulistiarini MPD. Sangat menarik sekali Bu untuk pembelajaran melalui virtual reality. Ini untuk anak-anak berarti sangat, mereka antusias sekali ya Bu ya kalau di kelas ya. Ya betul sekali. Wah itu jadi ramai, jadi kerasnya. Waduh aku di sini Bu, ada ini begitu. Kalau anak SD kan suka heboh seperti itu ya. Tapi kalau membuka buku itu mereka ngantuk. Apalagi kalau kita menerangkan ya, apalagi tentang IPS ke IPS-an, tentang sejarah itu pasti yang ngantuk, nanti yang jahilin temannya, seperti itu kira-kira Kak Ina. Iya, ya juga tadi dari Oku kan bisa langsung bawa tuh si Candi Prambanan ke depan hadapan mereka semua. Iya, betul sekali. Nggak usah jauh-jauh, gratis ya. Iya. Sangat inspiratif sekali, sangat membuka sekali gitu. Jadi, oh ya, pasti semua Bapak Ibu guru nanti ada dapat inspirasi dari pertemuan kali ini. Terima kasih untuk kedua narasumber hebat. Sekarang kita lanjut lagi untuk narasumber yang ketiga kita. Kita lanjut dengan Ibu Luluk Imasnuna SPDGR. Bagaimana? Selamat malam Ibu Luluk. Mikrofonnya Ibu. Oh ya. Halo, selamat malam semuanya. Apa suara saya sudah terdengar? Sudah Ibu, terdengar. Sudah siap Ibu? Iya, siap insya Allah. Baik. Ini screen dari saya ya Bu ya? Iya, minta tolong dibantu ya. Iya, nanti langsung kasih tahu kalau misalnya sudah mau share screen. Baik, untuk waktu sepenuhnya kami persilahkan untuk Ibu Luluk Imasnuna, dipersilahkan. Baik, terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu. Senang sekali saya hari ini diberi kesempatan untuk bisa berbagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terkait pembatik ya, ini sebenarnya saya juga pernah mencoba gitu, cuman gagal di tahap 3 gitu, jadi sebenarnya nggak asing juga bagi saya pembatik ini ya. Emang keren banget sih waktu itu diajarin juga gimana bikin video yang menarik, bikin media-media pembelajaran dan sangat bermanfaat bagi saya gitu ya. Baik, sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih buat Bapak Ibu
Gimana kabarnya hari ini? Boleh dikasih emoticon ya. Boleh kasih emoticon di ininya. Oke. Apakah ada yang sedih, seneng, gembira? Tak ada yang ngantuk ya, malam-malam minggu kita masih belajar di sini. Semoga tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja mungkin bisa di-share screen. Ibu minta tolong. Baik. Ya. Sebentar. Saya Ibu. Iya. Ini kenapa ya? Oke, sambil menunggu ya. Iya. Cerita sedikit, ini kemarin memang karena mendadak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya belum sempat nyiapin yang cerita praktik baik kayak narasumber-narasumber sebelumnya yang hebat-hebat banget. Tadi Bu Devi sama Bu siapa tadi Bu? Sebelumnya tadi pakai VR Bu Ani ya, Masya Allah keren sekali. Di sini saya mau berbagi aja apa saja sih aplikasi-aplikasi yang saya gunakan dalam membantu pekerjaan saya sebagai guru gitu ya. Mungkin pasti Bapak Ibu guru kesulitan nih bikin media, terus belum waktunya nyiapin pembelajarannya gimana, cari idenya gimana, terus habis itu belum sempat bikin terus gimana nih gitu. Nah, di sini mungkin saya akan berbagi tentang apa saja sih aplikasi yang saya gunakan untuk mempermudah saya sebagai guru biar waktunya itu singkat tapi juga bisa langsung sat gitu ya bahasanya gitu. Baik, Ibu Ina apa sudah bisa? Masih proses. Ini nggak bisa saya full kan ya? Kenapa ya? Di gambar ininya mungkin Ibu di share screen. Coba ya. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa sambil tanya-tanya dulu nih, nanti tulis di chat ya. Kira-kira Bapak Ibu dalam pembelajaran ini apa sih misalkan yang pengen diketahui gitu, atau misalkan pengen tanya tentang aplikasi apa aja sih gitu yang biasanya Bapak Ibu gunakan gitu dalam membantu Bapak Ibu di proses pembelajaran. Boleh di chat ya, di chat di bawah ini. Mungkin Bapak Ibu bisa tuliskan kira-kira selama ini biasanya pakai apa aja sih gitu kalau pembelajaran, atau pengen tahu aplikasi apa aja sih yang mungkin mempermudah kita gitu. Boleh ditulis di chat Bapak Ibu sambil kita nunggu ya. Oke, baik. Ini udah ada yang tanya tentang puisi mode kertas. Ya, saya nanti juga sempat ada bahas nanti ya habis ini. Ya, ada yang mau lagi berkomentar? Nanti saya coba ya Bu ya sebentar ya. Oh iya, nggak apa-apa. Sambil kita ini ya Bapak Ibu ya, boleh tulis dulu di chat kira-kira Eduka Play pembelajaran MPI, wah keren banget emang media pembelajaran interaktif ya Bapak Ibu ya. Canva betul. Halo Bu Siti Nur Aziza, salam kenal juga. Boleh spill puisi super yang gratis. Oke, nanti tungguin ya habis ini. Nanti saya bakal berbagi gimana sih caranya gitu. Pengguna aplikasi Quizizz dan perskoran nilai. Oke. Banyak nih yang tanya tentang Quizizz ya. Betul. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu biasanya pakai apa aplikasinya gitu. Google Form. Oke, itu juga Google itu TikTok. Ada yang pakai TikTok juga, bener. Ya guys, lagi proses menggunakan Wordwall, ya betul. Wordwall itu juga interaktif ya, seru banget main Wordwall gitu. Google Slides, ya betul.
aplikasi yang paling mudah dipakai dalam penerapannya. Oke, tunggu ya di sini saya akan coba sharing gitu aplikasi. Kira-kira Bapak Ibu guru ini mata pelajarannya apa aja ya? Karena biasanya tuh mata pelajaran itu juga mempengaruhi ya aplikasi yang digunakan gitu. Kayak contohnya saya nih IPA nih gitu. IPA itu banyak banget Bapak Ibu aplikasi yang tersedia gitu ya. Wah, halo Bu Putri IPA juga ya. Pak Rusdi bahasa Indonesia. Wah, kimia SMA. Mantap, ini ada bahasa Indonesia. Duh, kalau bahasa Indonesia apa ya kira-kira yang cocok aplikasinya buat anak-anak gitu ya. Mungkin yang interaktif dan bikin mereka itu lebih bisa berpikir kritis gitu ya. Apa bisa Ibu? Soalnya kalau dari komputer, dari laptop saya ini emang agak kurang bisa nge-share screen ya, jadi nol. Iya, ini Atau saya saya coba dulu ya, Bu. coba yang linknya mungkin bisa diganti Bu, dikirim lagi link yang ini mau minta edit dan saya buka ke link Canva ya Bu ya presentasinya. Iya tuh. Iya, tapi saya nggak bisa login ke situnya ya pas dibuka. Coba saya coba juga ya Bu ya. Iya, iya. Iya Bu Devi. Nah, sudah dari Bu Devi. Oke. Alhamdulillah. Nah, nih baru covernya aja ya. Jadi perkenalkan Bapak Ibu mungkin belum kenal, nama saya Lulu Imas Nuna. Bisa di next, Ibu. Ini Ibu klik kayaknya ya? Ini Bu Lulunya. Oh ya, sudah. Tadi kayaknya kepecah ya. Ya. Halo Ibu Bisa Devi. di-share lagi Bu Devi. Oh ya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Atau coba saya bantu juga ya, ya boleh ya? Iya, silakan Bapak. Boleh. Oke. Ya, Bapak. Baik, terima kasih Bapak udah dibantu. Ya, bisa di next. Aja ya, karena tadi sudah dijelaskan gitu ya. Bisa di next Bapak. Bisa di next Bapak. Oke, karena yang sebelumnya berbagi praktik baik ya, tapi di kali ini saya mungkin lebih ke aplikasi yang membantu banget saya dalam mengajar gitu ya. Oke, next. Apa aja mau tahu Bapak Ibu? Ya, mungkin sudah ada yang tahu ya, tapi ini akan saya jelaskan lagi, mungkin barangkali ada yang belum tahu juga. Nah, Bapak Ibu, ini ada yang pertama itu ada Canva. Canva itu seperti gold digger apa ya, harta karun bagi saya. Gitu kan. Di situ karena bisa buat LKPD, terus ada bikin modul ajar bisa dari situ. Terus sekarang ada Magic AI-nya Canva gitu ya Bapak Ibu. Jadi udah otomatis kita mau bikin apa itu kita ketik aja udah langsung dibuatkan gitu. Keren banget Canva itu. Terus banner gitu, saya bikin banner dari situ, flyer, gantungan kunci, bahkan kaos yang saya desain sendiri gitu ya. Kalau lihat di Instagram saya yang kapan hari saya bikin kaos organ dalam, nah itu pakai Canva Bapak Ibu gitu. Jadi Canva is my gold digger gitu, kayak harta karun gitu. Yang kedua itu ada live worksheet. Nah, live worksheet di sini mungkin semuanya juga udah pada tahu atau belum tahu. Jadi live worksheet di sini tuh
membantu saya banget ketika saya nggak sempet bikin LKPD gitu ya. Jadi bisa di Live Worksheet itu sudah disediakan banyak sekali LKPD gratis dan bisa di-download gitu. Nah, ini bisa interaktif juga Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak mengerjakan itu sudah langsung bisa keluar nilainya gitu. Kayak keren banget Live Worksheet itu dalam membantu saya. Jadi saya bisa ketikkan apa gitu pembelajarannya. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan. Kalau sudah sesuai bisa kita download atau bisa kita gunakan kembali gitu ya. Terus kemudian ada quizzes ya. Nah, quizzes ini bisa saya gunakan biasanya untuk asesmen formatif gitu, atau misalkan untuk ngetes atau untuk brainstorming dan lain-lain gitu ya. Jadi quizzes ini juga sangat membantu sekali bagi saya sebagai seorang guru gitu ya. Nanti akan lebih banyak di next selanjutnya. Oke, next Bapak. Nah, terus ada lagi nih Bapak Ibu, ada GimKit ya. Nanti bisa Bapak Ibu buka sendiri ya. Jadi GimKit itu bermain sambil belajar. Nah, kalau belum tahu, jadi aplikasi GimKit itu kayak quizzes, jadi ngerjakan soal-soal, tapi lebih seru gitu ya. Jadi gurunya juga ikut main gitu. Semacam games gitu, permainan. Misalkan ada banyak menu gitu ya. Jadi misalnya permainan tipe human versus zombie gitu. Jadi ada gamesnya gitu. Dan anak-anak mengumpulkan poin dari soal-soal yang sudah mereka jawab gitu. Terus ada lagi kayak snowball. Jadi saling lempar-lempar apa namanya salju gitu. Jadi poinnya dari mereka menjawab terus bisa saling lempar salju gitu. Jadi seru banget. Guru sama muridnya bisa saling apa namanya bermain gitu, tapi sambil belajar juga karena di situ mereka sambil ngerjakan soal gitu. Terus dari mana aja sih inspirasi saya biar bisa menjadi guru yang banyak apa mungkin dibilang kreatif, terus banyak ide-ide. Nah ini ada Pinterest Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau buntu atau misalkan pengen cari ide-ide apa ya besok ngajar ini mau diapain ya anak-anak. Nah, itu bisa cari di Pinterest Bapak Ibu. Pinterest ini mungkin dalam bahasa Indonesia kalau kita pakai search pakai kata-kata dalam bahasa Indonesia itu kadang kurang ya muncul. Jadi bisa menggunakan bahasa Inggris gitu. Misalkan pencernaan gitu ya. Kita pakai digestive system gitu. Nah, itu udah banyak ya Bapak Ibu. Kita nanti bisa disambungkan ke live worksheet-nya, ke worksheet-nya juga, terus ke apa namanya catatan interaktif. Nah, kita tinggal ngeprint aja atau kita tinggal download saja gitu. Terus ada apa lagi ya? Pokoknya kalau lagi cari ide-ide, Bapak Ibu bisa cari di Pinterest gitu dengan kata kunci pakai bahasa Inggris ya. Biar nanti bisa tersambung sama punyanya guru-guru luar negeri karena biasanya di guru-guru luar negeri itu kreatif-kreatif gitu cara ngajarnya gitu. Terus ada Google for Everything ya. Jadi Google itu tadi ada yang bilang Google Form. Nah, itu biasanya saya juga masih pakai ya untuk lembar refleksi gitu, untuk lembar apa misalkan kumpulkan tugas gitu kan, pakai Google Drive ya. Jadi tugas anak-anak misalkan mengumpulkan file, jadi kita biar tidak tercecer kemana-mana, kita bisa simpen di aplikasi Google Drive gitu atau Google Form. Next. Nah, ini tadi saya tanya ada nggak yang guru IPA gitu, atau mungkin guru-guru yang lainnya juga bisa ya. Nah, ini augmented reality. Apa sih augmented reality? Kalau tadi virtual reality pakai kacamata gitu ya, yang augmented reality ini pakai aplikasi Assembler Edu gitu. Jadi ada barcode, nanti di situ tinggal di-scan aja. Nah, itu bisa kelihatan 3 dimensi tanpa pakai kacamata lagi gitu Bapak Ibu. Nanti mungkin ada contoh nanti saya tunjukkan ya. Jadi keren banget sih ini anak-anak bisa lihat 3 dimensi pakai HP-nya gitu. Jadi langsung muncul misalkan jantung gitu ya. Jadi dia kelihatan jantungnya berdetak, terus ada semacam apa penjelasannya gitu. Terus ada pet. Nah, pet ini biasanya khusus
untuk guru-guru IPA gitu, fisika, kimia, biologi. Ini semacam laboratorium maya gitu. Misalkan di sekolah kita nggak ada laboratorium atau alat-alatnya kurang terfasilitasi atau kurang memadai. Nah, Bapak Ibu guru bisa pakai namanya PET simulation. Mungkin ada sih yang bahasa Inggris juga ada ya, buat mata pelajaran bahasa Inggris, matematika gitu ya, bisa juga. Nanti bisa dicek PET Interactive Simulation gitu. Nah, ini keren banget juga sih PET ini, bisa menggunakan apa ya, misalkan kita mau praktikum tanpa repot ya, kita bisa pakai PET ini. Terus, nah ini portal rumah belajar gitu ya, karena dulu pembatik itu juga dari rumah belajar gitu ya, duta rumah belajar gitu. Biasanya saya juga menggunakan ini untuk sumber belajar anak-anak gitu. Jadi ada video, ada juga lab maya, juga ada banyak ya fitur-fitur yang bisa digunakan untuk media pembelajaran. Next, dicatat ya Bapak Ibu ya aplikasinya, barangkali nanti bisa digunakan. Nah ini kalau tentang kuisis kan gak hanya buat kuis aja, gak hanya buat soal-soal aja, tapi dia juga bisa buat game, bisa tes, bisa kartu flash, bisa diferensiasi, instruksi langsung, ice breaking, slide interaktif, praktik individu, dan lain sebagainya. Banyak ya, exit ticket, terus papan tulis digital gitu. Apalagi pakai Quizizz Super. Nah, itu keren banget. Gimana caranya? Next. Ini contoh ya, ini pemanfaatan Quizizz di sekolah ya. Jadi di sekolah saya yang dulu ini itu ada laboratorium Labcom gitu. Jadi anak-anak bisa langsung main di situ gitu menggunakan Quizizz gitu ya. Nah, next selanjutnya. Terus ini apa ya? Oke. Apa tadi? Sudah? Penguapan adalah jawabannya apa? Sudah ditulis semua ya. 1, 2, 3. Betul apa salah? Yeay. You are amazing. Lanjut. Sebentar, ya di pause aja. Sebelumnya kan belum ada waktu itu Quizizz yang mode kertas gitu ya. Nah, murid-murid saya ini tuh kan nggak boleh bawa HP gitu. Jadi kadang kan di lab komputer itu gantian gitu. Sehingga saya langsung di mana namanya? Di papan gitu pakai LCD. Nah, nanti juga ada yang pakai mode kertas gitu. Setelah ada fitur mode kertas, saya akhirnya pakai yang juga mode kertas gitu ya. Next. Terus ini mungkin suaranya bisa di mute ya. Bisa di mute kan aja karena berisik ya. Nah, ini ya Assembler Edu Bapak Ibu. Gitu. Jadi ada barcode-nya. Ini ada barcode-nya terus di-scan. Nah, itu nanti bisa muncul gitu ya. Bisa muncul secara tiga dimensi gitu, hampir mirip kayak virtual reality tadi. Cuman ini namanya augmented reality gitu ya. Jadi nggak perlu pakai kacamata, jadi bisa langsung lihat pakai HP-nya anak-anak gitu. Tuh ya. Terus next. Ini Quizizz. Oh, ini yang Quizizz AI ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang Quizizz itu udah satset gitu ya, jadi kita tinggal nuliskan apa, kita masukkan PDF apa gitu, kita minta tolong dibuatkan soal, nah itu udah langsung otomatis dibuatkan gitu ya. Tapi fitur AI ini ada di beberapa pengguna itu belum muncul gitu ya, karena masih uji coba. Jadi nanti bisa dicek apakah Bapak Ibu sudah muncul atau belum gitu. Jadi karena masih versi beta, jadi belum semuanya bisa menggunakan Quizizz yang AI ini. Next. Nah, ini ya ada Quizizz Super. Nah, Quizizz Super itu ada kita bisa menggunakan fitur-fitur yang kalau misalkan kita yang nggak berbayar gitu ya, itu terkunci gitu. Nah, kalau yang fitur yang Quizizz Super itu kita bisa menggunakan fitur-fitur yang berbayar tapi gratis gitu.
Penasaran nggak gimana caranya biar bisa pakai Quizzes Super gitu ya. Terus ada Magic AI tadi, Quizzes Paper Mode ya. Nanti bisa menggunakan mode kertas gitu. Misalkan di boarding school nggak boleh bawa HP, kayak murid-murid saya itu juga bisa pakai paper mode. Kayak muridnya Bu Devi tadi juga ya sama, bisa pakai paper mode gitu. Next. Buat soal berjam-jam, buat soal hanya dalam hitungan detik. Halo guys, sekarang bikin soal gimana ya caranya mau main quizzes tapi nggak ada quizzes di situ kalian buat gunakan otomatis. Sekarang isi aja, misalkan quizzes sudah menyediakan mode kertas. Nah ini juga ya pas saya menggunakan mode kertas gitu, waktu itu sudah saya coba gitu, cuman ada beberapa juga kendala gitu ya ketika kita menggunakan mode kertas ini. Yang pertama itu HP-nya itu harus support Bapak Ibu, jadi kalau misalkan kita mau pakai yang mode kertas itu ada minimal memorinya kalau nggak salah gitu ya. Jadi ada beberapa HP yang saya pakai itu ternyata nggak bisa men-scan jawabannya anak-anak. Nah itu juga perlu dipertimbangkan lagi gitu ya. Misalkan kok saya nggak bisa ya, nah itu barangkali juga dari HP kita yang kurang support gitu ya untuk membaca, men-scan jawaban anak-anak gitu. Nah mungkin bisa di next. Kayaknya udah mau selesai nih ya. Oh udah ternyata. Ya itu Bapak Ibu, kalau yang mode quizzes tadi yang super, itu kita tinggal bikin kuis gitu ya, invite ke, ada tulisannya invite ke temen, gitu nanti teman kita bikin kuis ya, nanti akan otomatis gitu. Bapak Ibu kalau pengen lihat bisa di Instagram saya ya, saya pernah upload gimana caranya buat dapetin mode super tadi itu gratis, secara gratis gitu. Tapi waktunya ini cuma 30 hari Bapak Ibu. Jadi hanya 1 bulan saja. Nanti kalau misalkan sudah habis nggak apa-apa kita undang lagi. Gitu. Ya lumayan lah gitu daripada bayar gitu kan. Oke, ini ada kata-kata penutup dari saya. Teknologi hanya sebuah alat dalam hal membuat anak-anak bekerja sama dan memotivasi mereka. Guru adalah yang paling penting. Dari Bill Gates. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Luluki Masuna SPDGR atas pemaparan materinya, banyak sekali ya fitur-fitur yang dikenalkan oleh Ibu Luluki ini kepada kita, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang banyak yang bisa dimanfaatkan oleh guru-guru untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Mohon maaf tadi atas kendalanya, saya tidak bisa membuka Canva-nya tadi, ternyata belum login di komputer ini. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, itulah tadi pemaparan dari semua para narasumber kita malam hari ini, dari Ibu Depi, dari Ibu Anik, dan dari Ibu Luluk. Sangat bermanfaat sekali, sangat banyak inspirasi sekali untuk kita semua. Dan sekarang selanjutnya kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Untuk yang pertama ini, adakah yang mau bertanya langsung? Silahkan raise hand untuk mau yang bertanya langsung. Oke, belum ada sepertinya. Oh, sudah ada ini dari Ibu Lia Puspita. Nah, dipersilakan Ibu Lia. Ya, maaf ya suaranya agak batuk. Oh iya, Bapak Ibu, masih terdengar dengan jelas? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Puspita, guru kelas 1 SD Negeri 79 Lubuk Linggau. Di sini ada narasumbernya dari Co-Captain ya. Iya, ada Ibu Ani. Ibu Ani. Untuk Bu Ani, ini kan saya ngajar anak kelas 1. Ngajar anak kelas 1, kami sudah mengusulkan email belajar ID. Tetapi belum terbit. Apakah email belajar ID itu hanya untuk anak kelas atas?
Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih Bu Lia. Sama-sama. Ya, bagaimana Ibu Anik, mau langsung dijawab? Iya boleh. Sebelumnya ini Bu Lia saya mau tanya dulu. Untuk akunnya kelas 1, kira-kira nanti diajukan untuk penggunaan apa ya Ibu ya? Penggunaannya untuk apa? Apakah digunakan untuk pembelajaran atau bagaimana ya? Ini digunakan untuk pembelajaran. Kami kan di SD sudah punya Chromebook. Ini saya sudah menerapkan asesmennya menggunakan Google Form. Jadi untuk login ke Chromebook kan menggunakan akun Belajar ID. Untuk 2 tahun terakhir ini saya memakai akun Belajar ID anak yang kelas atas. Oh begitu. Iya, pinjam. Jadi rencananya nanti mau digunakan yang untuk kelas anak kelas bawah ya Ibu ya. Iya. Sudah berapa minggu pengajuannya? Apakah sudah lama? Pengajuannya hampir 2 bulan kan. Oh 2 bulan. Melalui akun web Belajar ID atau melalui apa ya Ibu kalau boleh tahu? Melalui Belajar ID. Yang adminnya ini? Iya, admin. Akun admin itu ya Bapak Ibu. Nah, ya betul. Kalau dulu itu saya mengajukan melalui akun admin itu langsung otomatis turun Ibu. Tapi kalau sekarang itu memang seperti dibatasi ya oleh kementerian. Karena apa? Kalau akun siswa itu kan request, tidak seperti akun guru. Kalau akun guru, setiap guru itu sudah masuk Dapodik, nah otomatis akan dapat akun. Nah, kalau yang lalu itu karena sebelum by request itu semua siswa dapat akun, akhirnya tidak diaktifasi. Banyak yang tidak diaktifasi, Ibu. Jadi untuk siswa ini sekarang prosesnya memang agak lama ya, tapi tidak ada batasan kelas berapapun untuk diajukan. Ya, mungkin harus menunggu dulu ya. Pengajuannya melalui ini kan ya, kalau saya boleh share screen. Apakah melalui akun admin seperti ini, Ibu? Di sini kan? Iya, ya benar. Melalui di sini. Ya, di sini saya kemarin belum 1 minggu juga sedang diajukan, sedang proses seperti ini. Jadi kita memang menunggu ya Bu, tapi tidak ada batasannya harus kelas berapa seperti itu. Dan nanti kalau misalnya nanti turun harus diaktifasi semua ya Ibu ya, semuanya harus diaktifasi karena nanti akan terdeteksi, nanti pasti sekolahnya akan dikejar-kejar sama BBPMP-nya. Wah ini aktivasi akun Belajar ID-nya belum. Nah kebanyakan sekolah-sekolah yang tidak tahu itu Ibu, misalnya sekolah SMP kan banyak ya, sisanya 200 atau 250 itu diajukan semua. Nah setelah itu bingung mengaktifasinya. Nah itu yang kalau saran dari saya, yang mengajukan itu seperlunya saja. Misalnya kita butuh 50 siswa untuk diajukan, ya 50 akun saja, jangan semua diajukan. Misalnya kalau di SD itu nanti yang kelas atas saja yang bisa memanfaatkan, ya yang kelas atas saja, yang kelas bawah tidak usah diajukan. Tapi kalau gurunya luar biasa seperti Bu Lia ini, kelas 1 sudah diajari nantinya akan mandiri. Nah ini luar biasa sekali, tapi memang prosesnya ya memang seperti itu. Kita bisanya harus menunggu. Nah, kalau tidak begitu nanti Bu Lia bisa ke butuh bantuan sini ya Bu ya. Di sini dibutuh bantuan. Saya share screen dulu sebentar. Karena 2 bulan itu lumayan sudah lama ya, 2 bulan ya. Iya. 2 bulan itu lama sekali. Jadi nanti Bu Lia ini saja mengajukan di sini ya, untuk adminnya dibutuh bantuan ini, nanti mengisi keluhannya tadi di sini. Oh ini tidak muncul kalau di sini itu ya, muncul di sini butuh bantuan ini.
Nanti silahkan mengisi formulirnya, emailnya, kategori masalahnya apa. Nanti silahkan dikirimkan screenshot-nya tadi, screenshot yang ini dalam proses sedang diajukan, ini nanti di screenshot dikirimkan ke sini sebagai file pendukung. Kami sudah 2 bulan mengajukan dan ini akan digunakan untuk pembelajaran. Mohon segera untuk buat akunnya. Gitu ya Bu, saran saya. Gitu Bu Lia. Terima kasih ya Bu. Boleh nambah? Ya, silakan Bu. Satu lagi. Ini tadi ada peserta pembatik level 4 ya Bu ya? Ya, Bu Devi. Ibu Devi. Terus mau tanya juga sama, selamat ya Bu Devi, saya nggak ikutan ke level 4. Iya, makasih Bu Lia. Iya, ini mau tanya, kalau seandainya nanti, insya Allah kalau ada rezeki mau ikutan lagi pembatik tahun 2024, kan kita kan sudah sampai di level 3, itu apa harus mengikuti dari level 1 ya? Ini itu saja pertanyaan. Iya Bu Devi, silakan dijawab. Ya, kalau setahu saya ya Bu Lia, itu diikuti, diulang lagi dari level 1 kalau setiap tahunnya, mulai lagi dari level 1. Kalau dulu pernah tahun berapa, itu memang level 1-nya masih dianggap, jadi langsung lanjut level 2, tapi sepertinya dimulai tahun baru-baru ini kita mulai lagi dari level 1 karena ada mungkin perbaruan materi-materi, tambahan materi, sehingga kita mulainya dari level 1 lagi. Terima kasih ya Bu Devi, semoga jadi duta Sumatera Selatan. Amin, amin. Terima kasih ya Bu Lia. Ya, terima kasih atas pertanyaan, atas jawaban pertanyaan dari saya. Salam guru hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin kita akan langsung ke satu pertanyaan dari kolom chat ya. Di sini dari Ibu Mursawati. Ini untuk Ibu Devi. Assalamualaikum Ibu Devi. Terima kasih materinya malam ini sangat menarik dan menginspirasi. Salam kenal, saya sangat tertarik dengan penggunaan kuisis mode kertas dalam pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membuat kuisis mode kertas yang menarik? Langkah-langkah membuat kuisis mode kertas, bagaimana langkah-langkahnya? Terima kasih sebelumnya. Itu Bu Devi. Izin menjawab lagi Bu. Boleh kalau bisa share screen bentar ya? Iya Pak, silahkan. Oh tidak bisa. Videonya tidak bisa dibuka. Kalau untuk mode kertas sekarang kita tinggal buka aja kuisis. Kalau sudah ditentukan soalnya, itu udah ada tulisannya Mbak, pilihannya. Tinggal kita klik di bagian mode kertas. Ya, pilih bagian kuisis mode kertas. Yang share screen juga. Ada di bagian situnya atasnya ya Bu ya. Nah ini nampil enggak Mbak? Nah ya sudah nampil. Nah jadi ini kalau soalnya kita buka, soalnya sudah dipilih nih misalnya, udah pilih soalnya, itu tinggal kita pilih kotak yang jawab dengan mode kertas. Di sini juga kita bisa cetak kertasnya. Cetak kertas tadi, cetak kertas itu cukup sekali, bisa digunakan di beberapa kelas. Kalau mau awet bisa di pinhil. Nah, sudah itu kita dicetaknya seperti ini gambarnya. Nah, beda-beda. Disesuaikan dengan jumlah siswa. Nah, ini saya buat kelas saya ada kelas 9, kelas 8. Jadi nama peserta didik juga bisa dimasukkan. Jadi kertasnya dibagikan sesuai, misalnya P1 namanya Andika, nah bagikan sesuai nama. Baru kalau mau dimulai, klik mulai.
tapi harus terintegrasi dengan HP. Seperti kata Ibu Lulu tadi, ada HP yang sudah mendukung, ada HP yang tidak mendukung. Sejujurnya ketika saya menggunakan mode kertas ini, HP saya bisa dikatakan kurang mendukung ya. Jadi setiap satu soal scan, dia mau lanjut soal lagi itu agak susah. Jadi dikeluarkan dulu, baru bisa lanjut lagi. Kalau HP Bapak Ibu mungkin lebih mendukung, lebih mudah lagi berarti penggunaan quizzes mode kertasnya ini. Seperti itu. Ini cukup penjelasan dari saya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Devi. Semoga Ibu Mursyawati sudah cukup jelas ya Bu ya. Kita lanjut satu pertanyaan lagi dari yang raise hand kali ya Bu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9. Kita coba dengan Bapak Dian Perdana Putra. Silakan Bapak Dian. Terima kasih Bu. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Izin perkenalkan, saya Dian Perdana Putra dari Musirawas. Tadi kalau yang tadi sudah tanya semua, saya belum mau tanya kamu dulu nih. Boleh Bapak, silakan Bapak. Dulu, tadi ini ya, teman influencer penggerak ya Bu ya? Konten kreator. Yang kemarin di influencer pendidikan. Ya, Alhamdulillah kapan hari itu kemarin Bu ya. sama Kemdikbud gitu kegiatannya. Angkatan Saya 1 lihat Bapak, kemarin yang di batch 1. angkatan 1, angkatan 1. Bagi tips dong Bu, gimana caranya biar jadi influencer, guru influencer juga kayak gitu. Jadi yang angkatan 2 kemarin itu seru banget kayaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi-aplikasi yang digunakan tadi kan basicnya online tuh Bu. Jadi kalau misalnya sekolah-sekolah yang kayak sekolah saya di perbatasan antar kabupaten nih, yang sinyalnya agak susah, ada tips nggak Bu? Aplikasi fitur-fitur online tadi dibikin jadi offline, gitu Bu. Cuman itu aja. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Dian Fernanda Putra gitu ya atas pertanyaannya. Ya Bapak Ibu, kebetulan kemarin saya diundang sama Kemdikbud gitu ke Jakarta untuk workshop gitu ya, menjadi konten kreator gitu. Jadi influencer pendidikan gitu. Alhamdulillah di batch pertama gitu. Gimana ceritanya? Nah, awalnya itu saya memang sharing praktik baik aja gitu ya, sharing pembelajaran yang saya lakukan gitu, hanya video-video pendek, reels di Instagram saya gitu. Nah ternyata nggak lama itu banyak followersnya, terus habis itu ya sudah saya akhirnya konsisten ya Bapak Ibu ya, jadi minimal 1 hari itu 1 gitu ya, jadi 1 hari upload gitu. Awal-awal itu memang nggak ada yang lihat, nggak ada yang istilahnya tuh belum ada yang nge-follow gitu, tapi dengan saya konsisten gitu, dengan niat yang memang untuk berbagi ya Bapak Ibu ya, saya nggak ada niat untuk istilahnya viral atau apa gitu, nggak ada gitu ya, cuman ya udah berbagi aja gitu. Ternyata memang alhamdulillah banyak teman-teman yang justru terinspirasi gitu, justru banyak belajar juga. Nah dari situ akhirnya setelah pas saya di sana gitu ya, pas di Jakarta gitu kan, teman-teman pada kumpul gitu kan, kita saling tanya gitu, kenapa kok kita bisa diundang gitu kan, padahal masih banyak juga konten kreator lain yang justru followersnya tuh sampai ratusan ribu gitu, sampai banyak gitu. Ternyata kata Mas Ruri ya, yang mengundang kita itu bilang bahwa memang dari sana itu langsung menilai kita dari yang konten yang kita buat gitu. Jadi nggak hanya di Instagram tapi juga di TikTok, di YouTube gitu. Jadi konten-konten yang memang berbagi gitu ya di batch 1. Jadi di pertama itu memang konten-konten yang berbagi tentang pembelajaran atau tentang guru, tentang pokoknya seputar pendidikan gitu. Jadi tipsnya adalah ketika Bapak Ibu ini pengen niatnya memang untuk berbagi ya, tadi kan Bu Devi itu udah keren banget juga, Bu Ani Masya Allah gitu ya. Jadi ilmu itu harus dibagikan gitu, daripada disimpan sendiri gitu ya.
Kalau dibagikan kan satu orang mengaplikasikan udah pahala jariah buat kita. Apalagi banyak orang, ribuan orang gitu ya. Nah, itu sih yang paling pertama, niat kita apa gitu, berbagi aja gitu. Untuk dapat followers, dapat undangan itu juga bonus gitu ya. Nanti dapat apa piala segala macam itu yang kesekian gitu. Nah, itu aja sih tipsnya, Bapak Ibu tinggal konsisten aja gitu. Kalau misalkan memang pengen jadi konten kreator, mulai buat branding ya. Jadi kita pengennya jadi konten kreator seperti apa nih, apa nih yang mau kita bagikan. Nah, itu harus penting banget gitu. Kalau saya fokusnya pada pembelajaran, terus sama juga gimana cara membangun hubungan dengan siswa gitu. Jadi antara dua itu, wali kelas sama saya sebagai guru IPA gitu. Terus ada tips-tips juga, misalkan media atau apa yang saya gunakan gitu. Nah, itu adalah branding saya. Bapak Ibu bisa sesuaikan. Bapak Ibu mau membranding dirinya seperti apa gitu. Misalkan, oh saya pengen dikenal orang sebagai guru bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris pasti banyak ditanyakan ke saya dan saya belum menemukan konten kreator yang bahasa Inggris ya. Nah, itu terus harus punya ciri khas gitu, punya keunikan gitu. Apa sih yang membedakan kita sama yang lainnya gitu. Apakah konten kita itu bermanfaat atau tidak gitu. Nah, nanti lama-lama orang itu Instagram itu akan punya algoritma gitu kan bahasanya. Jadi, oh, ini tuh kontennya tentang ini, maka nanti sama Instagram itu akan disebarkan di yang memang relate gitu sama peserta atau audiens kita gitu. Jadi ke guru-guru nanti akan disebarkan gitu. Terus juga bergabung sama komunitas-komunitas, terus sering berkomunikasi ya, artinya nge-like, komen juga di akun-akun yang besar gitu. Nah, itu sih. Dan lumayan Bapak Ibu kalau misalkan kita bisa berbagi gitu ya. Jadi selain banyak pengalaman, terus dan ini juga salah satunya saya bisa diundang di sini juga berkat itu gitu. Jadi bisa bertemu Bapak Ibu di sini, alhamdulillah gitu ya. Jadi nanti akan banyak hal-hal baik gitu. Selain itu relasi, terus kita bisa kenal, bisa banyak manfaat-manfaat yang lain gitu. Terus yang kedua tadi apa Bapak? Oh, offline ya, betul. Kebetulan saya waktu itu juga ngajar di tempat yang pernah ya di 1 tahun itu di tempat yang nggak ada sinyal sama sekali Bapak. Saya pernah ngajar di NTT gitu 1 tahun dulu, namanya Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal gitu. Terus apa yang saya lakukan gitu? Saya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana gitu. Misalkan saya mengajar tentang bioteknologi gitu ya, kearifan lokal apa yang di sana. Jadi saya kembangkan potensi alam yang ada di sana gitu. Kemudian saya ajarkan ke mereka. Di sana memang tidak ada sama sekali listrik ya. Listrik itu hanya ada dipakai panel surya gitu. Jadi ya sudah seadanya itu saya kembangkan dan alhamdulillah juga murid-murid saya bisa banyak belajar gitu. Tanpa ada teknologi gitu ya sekreatif kita mungkin gitu ya. Terus waktu itu juga ketika saya di boarding school itu memang anak-anak tidak bawa HP. Nah, apa yang saya lakukan biasanya saya cetak gitu ya, jadi download kayak Quizizz itu kan bisa di download gitu sehingga anak-anak bisa mengerjakannya by paper gitu ya. Atau misalkan live worksheet tadi juga selain live gitu ya, selain bisa langsung online itu bisa di-download dan anak-anak bisa mengerjakannya disalin gitu, misalkan pakai buku gitu Bapak. Jadi nggak harus teknologi. Kalau misalkan di tempat yang memang tidak, yang penting adalah bagaimana kita bisa mengolah potensi alam dan masyarakat yang ada di situ untuk bisa berpikir kritis dan berpikir gimana sih gitu, berpikir cara berpikir gitu, gimana ya gitulah pokoknya. Jadi kita gali sebanyak mungkin ide-ide gitu. Biasanya justru lebih kreatif gitu ya, karena kan banyak hal yang kepepet gitu, akhirnya mau nggak mau banyak cara yang harus bisa dilakukan di tempat-tempat yang terpencil atau tertinggal seperti itu. Itu Bapak mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu. Ya, bagaimana Bapak Dian? Sudah cukup Bapak untuk jawabannya? Dikit lagi. Waktu ini sambungan dari yang di chat Bu.
waktu Ibu post tuh kira-kira ada nggak hashtag tertentu untuk menandai siapa gitu, entah kementerian atau ada saat-saat pendaftaran untuk ikut guru konten kreator itu? Iya, kemarin saya juga ngisi kelas konten kreator ya dari Pak Rizky gitu kan. Jadi memang di situ Bapak Ibu guru bisa lihat IG guru konten kreator ya. Gitu. Jadi guru konten kreator itu punya Pak Rizky Rahmat, guru influencer. Ya, kalau nggak salah. Nah, itu ada tips-tipsnya sudah dibagikan gitu ya. Ada banyak juga teman-teman saya, ada Pak Ragil juga. Di sana mereka berbagi tipsnya. Nah, nanti bisa dibaca secara detail ya Bapak. Memang hashtag itu juga penting juga ya. Hashtag, terus kemudian kita interaksi. Instagram itu sebenarnya melihat interaksi Bapak gitu. Jadi kita post tapi kita nggak pernah komen atau nggak pernah like Instagram orang lain, itu Instagram menilai akun kita mati gitu ya. Jadi meskipun kita upload tapi kita nggak pernah reaksi atau nggak pernah melakukan interaksi, nah itu nggak akan direkomendasikan gitu. Jadi gimana caranya akun kita itu bisa terlihat gitu ya. Terlihat itu dengan cara gimana? Ada strategi 502, ada strategi 302 gitu ya. Jadi kunjungi ke 30 akun besar, kemudian jangan lupa tinggalkan jejak di sana dengan cara nge-like atau komennya itu yang nggak hanya emot love atau emot apa gitu, tapi gunakan kata-kata yang memantik gitu ya, sehingga orang itu penasaran dan mengunjungi juga akun kita gitu, sehingga nanti bagus ya ini kata-katanya, siapa sih ini, ya diklik terus ternyata follow kita gitu. Itu sih strategi yang saya terapkan gitu, mungkin nanti bisa dicoba Bapak Ibu. Atau dengan sebenarnya viral itu gampang ya, kita pakai apa gitu kan, gitu gampang banget viral, tapi yang paling penting untuk apa kita bikin konten gitu, yang penting bermanfaat sih bagi saya, nggak hanya viral aja gitu. Itu bisa dipraktikkan gitu ya Bapak. Mama. Amin. Terima kasih. Bisa berbagi ya, bisa ini. Silakan boleh add Instagram saya. Kalau mau DM ya nggak apa-apa, silakan. Biasanya juga saya balas kadang-kadang. Tapi kalau kadang ketumpuk juga ya, mohon maaf kalau misalkan nggak kebaca gitu. Bu Devi nih juga kemarin DM saya gitu, alhamdulillah ya kenalnya juga dari Instagram gitu ya Bu ya gitu. Jadi boleh Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan atau apa boleh tanyakan. Baik, terima kasih Ibu Luluk atas jawabannya. Gimana ya Bapak Dian, sudah cukup ya Bapak ya sepertinya. Baik, Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali untuk yang belum mengisi absensi, silahkan diisi absensinya. Sudah saya share untuk link daftar hadir itu di kolom chat. Jangan lupa untuk mengisi email dengan tepat karena nanti sertifikat akan otomatis langsung terkirim setelah Bapak Ibu mengirim daftar hadir tersebut. Jadi jangan sampai salah untuk mengisi datanya. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sudah sampai ke jam 9 ya, tapi sangat antusias sekali ini di kolom chat, sebenarnya sangat banyak sekali yang bertanya untuk narasumber hebat kita malam hari ini. Cuman mohon maaf mungkin karena waktunya kita sudah melewati, udah jam 9.16 menit, gitu, sudah lewat dari 16 menit. Mungkin bagaimana untuk para narasumber, apakah dicukupkan atau ada yang mau ditanggapi pertanyaannya? Ini ada yang bilang kurang Bu waktunya. Iya. Mungkin lagi gitu, khusus bahas apa gitu. Iya boleh. Nanti akan kita adakan webinar kembali karena guru komunitas guru inspiratif Kabupaten Ogan Komering Ulu mengadakan webinar itu 2 minggu sekali. Mudah-mudahan nanti bisa mengundang ketiga narasumber ini kembali ya untuk berpartisipasi, untuk mengisi di kegiatan kami gitu kan. Ini semuanya sangat antusias sekali sampai saya juga bingung ini untuk memilihnya, jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Karena sudah malam sekali dan
para narasumber dan Bapak Ibu guru hebat, luar biasa semuanya, karena malam minggu ini ya biasanya untuk digunakan istirahat, ini sangat masih antusias untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat beserta narasumber. Apresiasi yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada Bapak Ibu guru semua, karena pada malam hari ini semuanya masih sangat bersemangat untuk mengikuti webinar. Karena keterbatasannya waktu, mohon maaf untuk pertanyaan yang tidak sempat saya bacakan kepada para narasumber. Saya tidak bisa membacakannya karena waktunya tadi nggak cukup. Selanjutnya, sebelum penutup, kami akan persilahkan dulu kepada para narasumber ini untuk memberikan closing statement. Mungkin untuk closing statement yang pertama, ini kita langsung ke Ibu Depi. Ibu Depi, dipersilakan Ibu Depi untuk closing statement-nya. Maaf ya, Bapak Ibu jadi bawa bocil. Sudah kemalaman ya. Iya, baik. Ya, dari saya kita iya, mungkin dicukupkan dari Ibu Devi ya, karena anaknya yang kecil sudah bangun. Kita lanjut ke Ibu Anik. Kan Ibu Anik, dipersilakan Ibu Anik. Terima kasih, luar biasa sekali closing statement dari saya. Bapak Ibu, kita semangat terus untuk belajar ya, karena memanglah luar biasa sekali. Saya 2 bulan turun panggung menjadi guru, saya terbangun sudah ada konten kreator, sudah ada ini lagi. Wah, kalau dulu sahabat rumah belajar ini, nah sekarang sudah ada lagi. Wah, itu berarti kita tidak memandang usia, apapun jabatannya, itu guru, kepala sekolah, kita harus tetap semangat untuk upgrade ilmu. Saya juga harus banyak belajar juga ini dari Bu Lulu, Bu Devi, dan teman-teman yang lain, ini juga sangat menginspirasi. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Anik Sulistiarini MPD, senang berjumpa dengan Ibu. Dan selanjutnya kita lanjut ke closing statement dari Ibu Lulu. Silakan Ibu. Ya, baik. Mungkin penutup dari saya, tugas guru itu hanya cuma 2. Kalau tidak belajar, ya mengajar. Belajar. Jadi kalau tidak belajar, ya mengajar. Jadi tetap semangat Bapak Ibu untuk jangan berhenti untuk belajar, karena karena mengajarkan kepada anak-anak itu juga butuh tambahan ilmu yang tidak akan ada habisnya, yang seperti yang dikatakan Bu Ani tadi. Pasti akan ada perubahan-perubahan dan kita harus selalu siap dengan perubahan itu. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat dan Ibu narasumber. Sini masih ada dengan Bapak Dwi. Bapak Dwi. Masih ada Bapak Dwi? Oh iya, terima kasih Bu Ina. Oke, silakan untuk closing statement-nya Pak. Oh iya, closing statement-nya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu di sini merupakan Bapak Ibu guru hebat semuanya Bapak Ibu ya. Izinkan saya menyampaikan pesan dari Mas Menteri ya, bahwa Mas Menteri mengatakan bahwa guru terbaik itu adalah guru yang terus belajar dan berinovasi. Nah, mudah-mudahan kita terus belajar dan bisa berinovasi agar menjadi guru yang terbaik. Terima kasih Bu Ina ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk para narasumber dan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya juga untuk Bapak dan Ibu guru hebat yang telah bergabung dalam webinar malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat bagi keberlanjutan pendidikan dan pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya sampaikan kepada narasumber. Kami selaku penyelenggara memohon maaf juga sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan webinar ini masih ada kekurangan dari fasilitas maupun pemilihan kata-kata yang tidak tepat. Akhirnya semoga apa yang kita bahas, apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua
kami akhiri untuk webinar pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di webinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.